Shalom. Hari ini saya percaya kita semuanya bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang lebih lagi. Kami berkata bahwa Sion akan menjadi tempat terang kemuliaan Tuhan terbit. Saya ada di depan daripada bunga-bunga matahari yang sedang bermekaran, dan saya percaya dalam waktu yang sangat singkat 34 provinsi akan mengalami lawatan Tuhan. Matahari akan bersinar, bunga-bunga akan mengalami masa di mana semua menunjukkan keindahannya, dan kita tidak akan mengalami pembatasan-pembatasan lagi, karena saya percaya inilah waktunya seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami Tuhan, mengalami didikan, mengalami keajaiban, mengalami lawatan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terutama yang ada di Sion hari ini yang streaming, saya mau berkata sekali lagi, bagaimana reaksi kita untuk mendengar didikan, bagaimana reaksi kita menangkap apa yang Tuhan mau katakan, itu sangat penting. Bagaimana reaksi kita pada waktu hajaran Tuhan datang, itu sangat penting. Karena itu kita mau belajar pagi hari ini, bagaimana reaksi kita, bagaimana reaksi kita. Sekali lagi saya akan bacakan dari 1 Samuel 5 ayat 11 sampai 12. Sebab itu orang Ekron atau orang Filistin memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikan kita dan bangsa kita. Sebab seluruh kota Ekron ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang Ekron dan dengan sangat berat. Dan kemudian ayatnya berkata, orang-orang itu dihajar dan orang-orang itu teriak dengan Tuhan. Dan teriakan mereka, teriakan kota itu naik sampai ke langit. Saudara, ada satu masa di mana tabut Allah terampas. Pada waktu tabut Allah terampas, maka saudara, Tuhan menghajar satu kota, saudara, dengan borok, dengan sebuah penyakit yang mengerikan. Tetapi reaksi mereka ajaib, saudara. Saudara, reaksi mereka adalah berteriak kepada Tuhan sampai ke langit. Saudara, reaksi mereka bukan marah. Reaksi mereka bukan saudara bersungut-sungut. Reaksi mereka bukan saudara menyalahkan pemerintah. Bahkan bukan menyalahkan saudara pemimpin-pemimpin mereka. Tetapi reaksi mereka adalah berteriak ke Tuhan sampai teriakan mereka ke langit. Padahal mereka orang Filistin. Saudara, yang kedua mereka berkata, apa yang harus kita buat? Ayo kembalikan ini yang menjadi milik Tuhan. Saya berdoa saudara di saat-saat seperti ini, apakah teriakan saudara dan saya sudah sampai ke langit? Saudara, ataukah teriakan kita adalah teriakan kita pengen ke mall karena sudah lama nggak ke mall? Teriakan kita bilang kita pengen makanan-makanan tertentu karena kita sudah lama dan restoran tutup. Ataukah teriakan kita bahkan kemarahan terhadap pemimpin-pemimpin? Saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini menyalahkan saudara presiden, menyalahkan saudara menteri. Dan saya mau berkata stop dengan semua teriakan yang negatif. Saudara, stop dengan gerutuan. Alkitab berkata 10 kali orang Israel menggerutu. Dan Tuhan berkata mereka tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Saudara, bayangkan ada 170 negara yang kena virus. Tetapi cuma satu negara, yaitu Indonesia, yang terus berteriak dan berkata, kita ganti presiden aja. Turunkan presidennya yang salah. Tidak ada satupun negara saudara yang menyalahkan presidennya. Saudara, tetapi Indonesia mulai berteriak menyalahkan presidennya. Saudara, saya mau berkata sekali lagi buat kita umat Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Ini waktunya kita berteriak minta ampun. Ini waktunya kita berteriak memuji Tuhan karena Tuhan masih melindungi kita. Saudara, kita sangat sedikit yang terkena. Dan itu waktunya berteriak mengucap syukur. Tetapi stop saudara berbicara mengeluh. Stop mengasihani diri. Stop saudara tidak saudara merasa saudara kurang ini dan tidak pernah puas. Saya mau berkata, biarlah teriakan kita sampai ke langit. Saudara, ada sebuah kesaksian yang ajaib. Hari itu saudara di Sumter, Carolina Selatan, 3 Juni 2019. Saudara, mereka mengalami berbulan-bulan tidak turun hujan dan panen terancam gagal.
Saudara dan petani mulai berdoa minta. Saudara minta hujan dengan Tuhan. Saudara, mereka tidak menyalahkan siapapun, mereka tidak protes. Mereka mulai berdoa minta kepada Tuhan. Saudara, itu diupload saudara di video Facebook dan manapun sosmed. Mereka berkata mereka memutuskan berdoa saudara di tengah-tengah ladang saudara. Dan mereka mulai berdoa minta Tuhan. Minta Tuhan menurunkan mujizatnya. Saudara, mereka berani sekali. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berharap pada siapapun kecuali kepada Tuhan. Mereka mulai doa, nyembah, nyanyi, nangis. Saudara, di tiap ladang demi ladang. Dan ini ya, bukti sejarah mengatakan. Para petani doa minta hujan. Saudara, hari pertama bertambah kering. Hari kedua gerimis turun. Hari ketiga mulai lebat. Hari keempat sangat lebat. Dan itu menjadi seviral seluruh Amerika. Karena apa? Kuasa doa. Saudara, dan mereka menghasilkan panen yang sangat ajaib. Tuhan gak berubah. Dia Tuhan, tetap Tuhan. Dia Tuhan yang memberikan kemenangan. Dia Tuhan yang melakukan mujizat. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Saudara, sekali lagi saya mau berkata buat setiap orang. Saudara, 2010 saudara sudah pernah dikatakan bahwa akan ada virus yang menguasai dan melanda seluruh dunia. 2015 Bill Gates dengan jelas menampilkan saudara gambar virus corona. Saudara, dan dia berkata itu akan membunuh 10 juta orang. Kalau hari ini kita berdoa dan tidak sampai 1%, belum sampai dan tidak akan 1% pun membunuh dari standarnya 10 juta. Itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, itu adalah kemenangan. Itu adalah kasih Tuhan. Itu adalah sukacita besar. Saudara, dan waktunya kita tidak berteriak yang negatif. Kita tidak memberi panggung lagi buat virus ini. Tapi kita memberikan saudara semua kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Dan saya percaya pada waktu semua kita berteriak menyembah Tuhan, berteriak bersukacita. Saudara yang di rumah, mari sekali lagi pasang lagu nari buat Tuhan. Saudara deklarasi lebih keras. Maka saya tahu sebentar lagi semua akan kembali normal. Dan bangsa kita akan terluput dari kesusahan besar. Tetapi dari kesempatan ini saya mau berkata, saudara, vaksin itu beberapa sudah dimasuki chips. Atau saudara-saudara jangan berpikir chips sesuatu yang besar. Itu bentuknya bisa liquid. Saudara, itu bentuknya adalah sesuatu yang mata manusia tidak bisa melihatnya. Dan begitu itu disuntikkan saudara, maka saudara itu terdeteksi selamanya. Suhu badanmu terdeteksi. Saudara, di mana engkau ada terdeteksi. Bahkan kalau engkau jatuh, maka helikopter bisa datang dengan segera untuk menolong engkau. Kelihatannya baik, tetapi itulah yang dikatakan Alkitab. Ada sebuah tanda yang akan diberikan kepada setiap umat manusia. Dan kalau mereka menerima tanda itu, namanya akan dicoret dari kitab kehidupan. Saya mau berkata buat setiap orang, masa itu suka tidak suka akan datang. Walaupun kita menahannya, kita akan tetap menahannya seberapa bisa. Kita menahan sampai lawatan besar terjadi. Kita berteriak sampai iblis mundur. Kita berteriak sampai langit menyerbu bumi dan mendatangkan lawatan. Tetapi saya mau berkata, kalau chip itu datang, berkata no, say no. Saudara, berkata tidak dan jangan pernah menerimanya. Saya percaya ini waktunya teriakan ucapan syukur, teriakan sukacita, teriakan kemenangan, teriakan saudara pengampunan harus terdengar sampai ke surga. Mari kita lihat yang selanjutnya saudara. Saudara, dari 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 2. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan berkata kepada mereka, apa yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkan kembali ke tempatnya. Saudara, ini hari-hari di mana kita semua harus bertanya, Tuhan, apa bagianku? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang menjadi cawan
yang bisa kita naikkan di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin saudara adalah seorang pilar, dan hari-hari ini saudara deklarasi dan mengangkat perjanjian demi perjanjian. Saudara, mungkin saudara seorang mempelai dan saudara bisa menari setiap hari. Ambil waktu di pagi hari menari, menyukakan hati Tuhan. Mungkin saudara seorang tentara dan saudara bisa berperang dan berperang mendorong kuasa kegelapan. Saudara, mungkin saudara seorang imam dan saudara bisa jalan dari satu tempat ke satu tempat mendoakan orang sakit. Saudara, mungkin seorang pekerja, waktunya saudara kita semprot daerah-daerah kumuh dengan desinfektan supaya tidak ada yang terkena. Saudara, kalau saudara berkata saya seorang nabi, mari terus dengarkan Tuhan dan sampaikan nubuatanmu, sampaikan pesan Tuhan kepada banyak orang. Saudara, hari itu ada seorang yang telepon saya dan dia sudah ada, saudara, di ICU dengan keadaan yang sangat gawat. Saudara, paru-parunya sudah kena penuh dengan air. Dan tiba-tiba Tuhan berkata dengan sangat jelas, Tuhan berkata, belum waktunya mati. Dan engkau harus bangkit, karena ini bukan dari Tuhan. Saudara, cukup satu kata, satu kalimat itu. Belum waktunya mati, dan ini bukan dari Tuhan. Saudara, dia mulai dengan kondisi yang sangat saudara tidak enak. Mulutnya saudara sudah tertutup dengan alat-alat. Dia berdeklarasi, saudara. Dia berdeklarasi terbata-bata. Dan saya mau berkata hari ini dia sudah pulang dan sembuh total, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, engkau nabi-nabi, engkau ditunggu Tuhan. Engkau ditunggu Tuhan. Engkau ditunggu untuk mulai menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Saudara, hari itu ada sebuah kesaksian yang lain. Saudara, tahun 1915 semua petani menanam kapas untuk buat bahan pakaian. Saudara, dan mereka bersaing, harga kapas rusak. Saudara, dan kemudian ada hama kumbang yang merusak panen. Dan tiba-tiba muncullah seseorang. Saudara, dia seorang peneliti, dia hamba Tuhan. Saudara, namanya Carver. Tapi dia juga profesor, saudara. Saudara, apa yang dia buat? Dia mulai tanya Tuhan. Dan Tuhan berkata, kacang. Tanam kacang. Dan mulai produksi kacang. Saudara, itu orang berkata, kacang, buat apa kacang? Siapa yang mau makan kacang? Tapi sekali lagi dia tanya Tuhan. Saudara, dan dia mulai tanam kacang. Saudara, dan dia menyelidiki kacang dibuat apa saja. Dan dia menghasilkan 300, saudara, produk dari kacang. Termasuk selai kacang, saudara ya. Termasuk minyak kacang dan sebagainya. Saudara, hari itu dia berdoa dengan keras. Dia bekerja dari pagi jam 4 sampai jam 9 malam. Saudara, dan dia disebut juru selamat pertanian. Saudara, semua orang kulit hitam menanam kacang, saudara. Dan mereka menjadi kaya. Saudara, itu dijadikan sangat-sangat, saudara, menjadi sebuah terobosan yang ajaib. Dan menyelamatkan, membangkitkan orang-orang kulit hitam. Bahkan membuat mereka menjadi orang-orang terkaya, saudara, di kota-kota mereka. Sekali lagi, saya berharap ada banyak, saudara, ada banyak orang-orang yang mulai bangkit dan mulai berkata, saya dengar dari Tuhan. Saudara, mereka menjadi penerobos soal ekonomi. Mereka jadi penerobos soal media. Mereka penerobos, saudara, mungkin soal-soal yang baru, saudara. Pendidikan, mungkin saudara soal musik. Dan saya berkata, ada gelombang yang dari Tuhan. Gelombang yang dari Tuhan menggantikan gelombang ketakutan. Menggantikan gelombang berita tentang, saudara, PHK, tentang kematian, tentang penderitaan, tentang ketakutan. Stop. Dan saya mau berkata, ini waktunya anak-anak Tuhan bangkit. Lakukan bagianmu. Mari bertanya, apa bagianku? Saudara, nggak usah tanya bagian orang lain, tapi tanya bagianmu. Kalau saudara seorang guru, saudara harus tanya, apa bagianmu? Sampai dengan metode yang sederhana. Anak-anak walaupun di rumah, semua bisa menangkap pelajaran. Apa bagianmu? Apa bagianmu? Saya percaya. Saudara, ada seorang guru di tempat kami yang memutuskan datang ke rumah anak-anaknya.
Saudara, dan dia memberikan les kepada mereka yang bermasalah untuk mengejar ketinggalan selama ini. Tetapi bukan cuma itu, saudara, dia benar-benar mengantarkan dari rumah ke rumah bahan pelajaran, saudara. Kenapa? Karena anak-anak kami rata-rata tidak mampu. Mereka tidak punya pulsa, mereka juga tidak punya HP, tidak bisa online, saudara, apalagi komputer. Saudara, bahkan guru ini, saudara, membawakan sembako untuk orang tua mereka. Saudara, ajaib sekali. Hanya dalam waktu 1-2 bulan ini, dia memenangkan dan memuridkan lebih dari 200 saudara kakak. Gereja bukan lagi di sebuah gedung, tapi di rumah demi rumah. Guru ini bukan hanya sekedar guru, tapi dia menjadi gembala, saudara, untuk anak-anak. Menjadi gembala untuk orang tua murid. Dia menggembalakan begitu banyak orang. Bahkan menjadi gembala daripada rumah demi rumah. Saya mau berkata, siapapun saudara, hari ini berfungsi. Dan jangan, saudara, dan jangan kehilangan fungsimu. Mari tanya Tuhan, apa yang harus kita buat. Kita lanjutkan, saudara. 1 Samuel 6 ayat 3 berkata, lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah ke Israel, maka janganlah kamu mengantar dengan tangan hampa, melainkan kamu harus membayar tebusan dan kamu akan menjadi sembuh. Saudara, sekali lagi sesuatu yang sangat indah. Saudara, ini orang Filistin, tapi pada waktu didikan Tuhan turun dalam hidupnya, reaksinya sangat ajaib. Saudara, reaksinya tidak marah, reaksinya tidak kecewa, reaksinya tidak menuntut. Tetapi reaksinya, saudara, yang pertama tanya Tuhan. Yang kedua, saudara, dia membawa korban. Saudara, bayangkan betapa ajaibnya. Reaksinya adalah membawa korban, saudara. Saudara, dia membawa korban dengan sangat baik. Dan kemudian, saudara, setelah dia membawa korban itu, dia tahu bahwa mereka akan menjadi sembuh. Saya mau berkata buat banyak orang, hari-hari ini mungkin ada yang sakit dalam hidupmu. Mungkin ada keluargamu yang sakit. Mungkin ekonomimu sakit. Mungkin hubungan saudara satu dengan yang lain sedang sakit. Dan saya berkata, kita mau sembuh. Jangan diam. Tapi bawalah korban. Bawalah korban cinta. Bawalah korban ucapan syukur. Bawalah korban penyembahan. Saudara, hari itu ada seorang pendoa. Saudara, dan dia mengalami sungguh-sungguh, saudara, di mana kanker daripada usus. Dan dia sangat kesakitan. Bahkan dia berjalan 1-2 langkah, dia sudah gemetar menahan sakit. Tapi hari itu Tuhan berkata, saudara, Tuhan berkata bahwa dia harus terus dan terus menolong, mendoakan orang sakit. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Dia mulai berjalan dari satu rumah ke satu rumah dengan kondisi yang sangat sakit. Dia mendoakan orang yang kanker, dia kunjungi. Saudara, dan pada waktu dia mendoakan kanker prostat, tiba-tiba orang itu, saudara, pendarahan dan prostat besar-besar lepas, sembuh total. Dia masih sakit. Saudara, dia mendoakan orang hepatitis. Dan orang hepatitisnya ini mendadak menggigil sangat, saudara. Tapi juga mengalami demam, saudara. Tapi kemudian sembuh total. Sekali lagi, Tuhan melakukan yang ajaib lewat hidupnya. Tetapi dia sendiri, saudara, masih belum sembuh. Saudara, dia tetap membawa korban. Saudara, dengan kondisi yang sangat sakit, saudara, dia tetap berdoa tumpang tangan buat banyak orang. Dan hari itu, saudara, dia bahkan sampai sudah tidak bisa berjalan. Tapi dia tetap datang ke gereja. Dan dia berkata, Tuhan, ini korbanku. Ini korbanku. Aku mau tetap didapati setia. Aku mau tetap ada di gereja mendoakan orang. Bukan minta didoakan, tapi mendoakan orang di gereja. Saudara, dan apa yang terjadi? Saudara, hari itu pada waktu ada seorang hamba Tuhan altar call dan berkata, tolong semuanya maju ke depan.
Dan saya minta semua pendoa mendoakan orang-orang itu. Saudara, dia mengangkat badannya dengan kesakitan dan bergetar. Dia mulai mendoakan orang. Pada waktu dia mendoakan orang, seluruh badannya panas, saudara. Dan orang ini rebah. Dan dia juga tidak kuat menahan panas itu. Dia juga ikut rebah, saudara, di situ. Saudara, dan dia sembari rebah, dia masih mendoakan kanan dan kirinya. Dia pikir ini urapan buat orang lain seperti biasanya. Tapi pada waktu dia bangkit, tiba-tiba dia rasa dia sudah bisa gerak. Dia kiri kanan, dia bebas bergerak. Saudara, dia melambaikan tangan, dia bisa bergerak. Padahal biasanya mengangkat tangan aja sakit. Dia coba lari, dia bisa lari. Saudara, dan sampai hari ini dia sembuh total. Karena dia nggak pernah datang dengan sebuah permintaan. Dia datang dengan membawa korban. Kapan terakhir kita membawa korban? Kapan terakhir ada sebuah korban yang walaupun kita sangat letih, kita berdiri dan kita menyembah Tuhan? Kapan terakhir walaupun uang sudah tidak ada, saudara, setiap uang itu kita bagikan buat orang yang membutuhkan? Kapan korban kita terakhir? Saudara, hari-hari ini bangsa kita membutuhkan cawan pengorbanan. Dan biar cawan pengorbanan itu Tuhan naik di hadapan Tuhan, penuh, meluap. Korban syukur, korban doa, korban pada waktu kita memberikan yang sedikit, yang sangat sedikit. Dan itu terus bergulir. Saya percaya itu akan naik. Saudara, bayangkan, yang Tuhan cari seringkali bukan dari orang kaya yang memberi dari kelimpahannya, tapi dari mereka yang punya tetes-tetes terakhir. Dan itu yang menggetarkan Tuhan. Saudara, mari kita lihat selanjutnya 1 Samuel 6 ayat 5. Jadi buatlah gambar borokmu dan gambar tikusmu yang merusak tanahmu. Sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Maka ia akan mengangkat daripada tanahmu semua malapetaka yang menekan dengan berat. Saudara, hari itu mereka dilanda dengan tikus-tikus yang merusak. Mereka kena borok yang ajaib, saudara. Setiap borok itu dijadikan emas. Artinya dibuat borok tapi dari emas. Dibuat tikus tapi dari emas, saudara. Saudara, dan mereka persembahkan itu menurut jumlah kotak. Jadi banyak sekali. Saudara, dia persembahkan kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita bisa berlaku ajaib seperti ini? Mungkin buat saudara bilang, apa maksudnya? Berapa banyak pada waktu kita dipukul oleh Tuhan, kita berkata, Tuhan, pukulanmu menyelamatkanku. Dan itu dijadikan keemasan. Jadikan sebuah tanda pertobatan. Dijadikan sebuah, saudara, ya, ungkapan cinta. Saya masih ingat, saudara, Bill Wilson. Saudara, dia adalah seseorang yang dibuang oleh ibunya dan ayahnya. Dia dibuang di pinggir jalan dan dia 3 hari di pinggir jalan, tidak ada satupun yang berhenti. Sampai kemudian ada satu pendeta yang berhenti dan bertanya, kamu ada apa? Dan dia bilang, saya 3 hari yang lalu belum makan, ditinggal oleh ibu saya di pinggir jalan. Saudara, singkat cerita, dia diangkat anak, dimasukkan ke retret, dan dia akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, itu adalah luka yang paling mengerikan. Dan berapa banyak orang begitu luka dengan ibunya. Luka, saudara, dengan keadaan, dan dia tidak pernah mau kembali. Tapi berbeda dengan Bill. Dia menjadikan borok itu menjadi emas. Dia berkata, aku ada karena ada orang yang mengambil. Aku balik ke tempat itu, ke tempat paling kumuh, ke tempat para pelacur, ke tempat para pecandu. Dan dia melayani mereka. Dia melayani mereka
Saudara, setiap anak yang ditinggal dibuang oleh orang tuanya, dia ambil, dia biayai, dia sekolahkan. Saudara, Borok itu menjadi emas. Dia melayani saudara lebih dari 50.000 anak saudara. Di New York, di daerah-daerah kumuh. Saudara, sekali lagi Borok itu sudah menjadi emas. Saudara, saya kenal seseorang yang hampir bercerai. Dan kemudian saudara, dia dipulihkan Tuhan. Dan sejak hari itu dia keliling kepada keluarga demi keluarga yang mau bercerai. Sekali lagi Borok itu menjadi emas. Tetapi di sini juga ada sesuatu yang ajaib saudara. Saudara, dikatakan sampaikan hormatmu. Sampaikan hormatmu kepada Tuhan. Kapan terakhir kita melayani Tuhan dengan hormat? Kapan terakhir kita memberi hormat dengan salut dari dalam? Saudara, seorang hamba Tuhan atau penyanyi yang barusan ini bertobat saudara. Saudara, dan dia membuat sebuah konser. Dan konsernya saudara itu gabungan dari banyak orang saudara. Dari banyak orang. Dan pada waktu dia membuat konser dan choir terdiri dari banyak orang, termasuk para nabi, termasuk para bintang film, maka dia berkata, tunjukkan hormatmu kepada Tuhan. Jangan ada yang make love, jangan ada yang bohong, jangan ada yang melakukan kejahatan. Berhenti berbuat hal-hal yang negatif, berhenti minum, dan selama kita mempersiapkan untuk membuat KKR. Dia berkata bahkan jangan make love. Jangan dekati perempuan atau lawan jenis atau sejenis dengan yang tidak senonoh. Buat kita menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Saudara, keren. Dia seorang bekas pecandu free sex. Dan dia ajak puluhan ribu orang nyanyi. Jadi choir yang suaranya bagus. Bahkan dia ajak orang-orang penjara saudara. Jadi para napi, jadi choir. Tapi dia bilang, tunjukkan hormatmu. Tidak sembarangan, tapi tunjukkan hormatmu. Biar hari-hari ini, tunjukkan hormat kita. Mari kita bereaksi yang sangat indah. Saudara, kita lihat. Saudara, 1 Samuel 6 ayat. Saudara, yang ke-12. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan ke Bet Emes. Melalui sebuah jalan raya sambil melenggu dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Raja-raja orang Filistin berjalan di belakangnya dengan takut dan gentar. Saudara, sekali lagi, kenapa saya ambil khotbah temanya ini dan ada saudara bunga matahari. Saudara, Bet Semes artinya rumah matahari. Saudara, Bet Semes artinya rumah matahari. Dan kita tahu matahari artinya Tuhan sendiri. Saudara, dan mereka berkata kalau ini Tuhan, maka lembu itu, padahal lembu itu adalah lembu dari induk lembu. Anak-anaknya saudara ditaruh di tempat lain. Jadi normalnya ibu ini akan mencari anaknya. Karena dia tahu anaknya butuh minum. Dan saudara, tapi yang aneh, saudara, ini lembu berjalan langsung ke Bet Semes, ke rumah matahari. Saudara, Tuhan adalah matahari. Dan saya percaya saudara, hari-hari ini matahari akan terbit. Saudara, matahari melambangkan kesembuhan dan kehidupan. Saudara, bahkan virus itu kalau dijemur atau terkena matahari 2 jam saja mati. Saudara, sekali lagi kita harus datang ke rumah matahari. Kita harus ada. Saudara, ini lembu saudara. Harus dia cari anaknya. Enggak. Dia jalan langsung tanpa menyimpang ke kanan ke rumah matahari. Saudara, dan para raja orang Filistin yang bukan orang percaya berjalan di belakangnya dengan takut dan gentar. Saudara, menuju rumah matahari. Saya mau berkata ini adalah sebuah arti profetik yang dalam.
saudara, akan banyak orang datang ke rumah matahari. Akan ada banyak orang, bahkan raja-raja, mereka yang bahkan tidak percaya Tuhan akan takut dan gentar dan datang ke rumah matahari, ke rumah Tuhan, dan berkata, sungguh hanya ada satu Tuhan, dan lutut semua akan bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Raja. Saudara, ini hari-hari, mari jangan sampai orang lain takut dan gentar akan Tuhan, tapi kita menyepelekan. Kita menyepelekan cara kita beribadah. Saudara mungkin streaming, dan saya berharap saudara pakai baju yang rapi. Saya berharap saudara ikut angkat tangan, saudara ikut tiup shofar, saudara ikut nyanyi, saudara ikut berlutut. Bahkan karena saudara di rumah, saudara bisa berlutut, saudara bisa nangis, saudara bisa sangat-sangat saudara mengekspresikan takut dan gentar saudara. Tapi kalau saudara streaming dan saudara sembari di bawah selimut pakai piyama, saudara sembari mungkin makan mie, saudara mungkin sembari saudara ya ngobrol, apakah itu takut dan gentar akan Tuhan? Raja-raja, raja Filistin, mereka orang yang mengalahkan orang Israel. Tetapi mereka berjalan dengan takut dan gentar ke rumah matahari. Mari berdoa supaya ada sebuah lawatan besar. Orang gemetar dan berjalan ke rumah matahari. Orang akan datang dan rumah Tuhan akan kembali penuh. Bahkan di mana-mana akan ada KKR. Dan orang berkata, sungguh ada Tuhan yang hidup. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang membangkitkan. Saudara, dalam 1 bulan ini saya mengalami banyak sekali keajaiban. Saudara, ada seseorang yang sudah putih semua, saudara. Saudara, dan dokter berkata sudah pasti. Bahkan kalau nanti dites, sebelum tesnya keluar, orang ini akan sudah game over. Tapi pada waktu kita berdoa, kita berikan perjamuan kudus. Saudara, dalam 2 hari orang ini bangkit. Dan pada waktu saudara difoto lagi, semua saudara, semua yang putih dari virus ini hilang. Dan yang lebih ajaib, 5 hari setelah itu dites. Dan tesnya negatif total. Dokter tidak bisa mengerti. Tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang ajaib. Yang bahkan bisa membunuh virus itu. Tidak butuh 14 hari, seketika. Karena kita punya Tuhan yang di atas segala sesuatu, yang pegang segala sesuatu. Saudara, saya tutup dengan satu, saudara. Di dalam 1 Samuel 6 ayat 14, kereta itu sampai ke ladang Joshua, orang Bet Emes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar, mereka membelah kayu kereta, mereka mempersembahkan lembu itu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi, saudara pada waktu sampai ke Bet Semes, rumah matahari, dan ada seseorang yang bernama Joshua tinggal di tempat itu, saudara. Saudara, dan dia langsung tahu apa yang harus dia buat. Dia potong semuanya itu jadi korban bakaran. Lembu itu, saudara, jadi korban bakaran. Yang ajaib, saudara, yang ajaib di situ, saudara, mereka berdoa menaikkan ucapan syukur. Mereka bersorak-sorai. Saudara, ini waktunya mempersembahkan apapun yang ada. Saudara mungkin dapat sesuatu, apapun yang ada, persembahkan itu di hadapan Tuhan. Saudara, kau berkata dalam kondisi seperti ini, saya punya teman yang sudah tidak ada, saudara, beras. Dan dia benar-benar habis, tidak bisa bayar kontrak, saudara. Dan tiba-tiba, saudara, ada tamu yang datang dan memberikan dia uang, saudara, dan memberikan dia beras. Tapi yang ajaib, saudara, dia ambil cuma 1/10-nya. Dan selebihnya dia bagikan, saudara. Dia masak dan dapat kurang lebih 100 pack, saudara, dan dia bagikan ke setiap tetangga-tetangganya yang miskin, saudara. Dan dia berkata pada saya tahu saya tidak punya beras. Saya tahu ini adalah beras terakhir.
Saya tahu ini uang terakhir, bahkan saya belum bisa bayar kontrakan. Tapi saya memilih apapun yang datang di masa sulit, saya tidak akan makan sendiri, tapi saya akan persembahkan sebagai korban. Dan yang ajaib begitu dia lakukan itu, dia dapat order, saudara. Saudara, dia tidak, tokonya sudah tidak boleh buka karena ada di mall. Tetapi tiba-tiba order mulai datang, order mulai datang, order mulai datang. Dan bahkan sekarang dia bisa membayar uang kontrakan, bisa juga membayar saudara semua kebutuhan yang lain, dan bisa terus berbagi. Sekali lagi, saudara, sikap hati yang berkata, berapapun yang datang Tuhan, terbanyak adalah milikmu, tidak pernah milikku. Engkau harus terima lebih banyak dari yang aku terima. Adalah sebuah sikap yang ajaib. Saudara, dan kita ambil contoh Colgate. Dia membuat perjanjian pertamanya 10%. Dan Tuhan memberkati dia. Dia tambah jadi 20%. Tuhan tambah memberkati. Dia mulai menguasai sabun, pasta gigi, kosmetik. Dia membiayai pendidikan Kristen. 11 anaknya, saudara, semuanya ikut membiayai kegerakan Tuhan. Dan hari ini dia berkata, 90% yang dia dapat, dia berikan buat Tuhan. Dan dia berkata dan bersaksi kepada semua orang, dia hidup dari 10% dan masih sangat berlimpah. Masih sangat berlimpah. Tapi ada sesuatu yang mengerikan. Ada sesuatu yang mengerikan. Saudara, hari itu, saudara, orang-orang Bet-Semes, orang Filistin datang dengan takut dan gentar. Mereka membawa korban, mereka gemetar. Rajanya jalan kaki. Dan mereka jalan dengan sangat ketakutan. Joshua, orang Bet-Semes, mempersembahkan semuanya. Tidak mengambil satupun buat dirinya. Tapi ada orang Bet-Semes lain menganggap enteng itu. Mereka melihat ke dalam tabut. Mereka memegang tabut itu. Mereka mau mengambil borok itu. Mereka mau mengambil emas itu. Mereka berkata, ini ada tikus-tikusan emas, lucu banget. Dan saudara tahu akibatnya, ayatnya berkata, Tuhan membunuh 70 orang. Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Berapa banyak kita yang Kristen, tapi kita tidak pernah menghormati Tuhan. Didikan Tuhan membuat kita marah. Didikan Tuhan membuat kita kesal. Peraturan membuat kita letih. Dan bahkan saudara, reaksi mereka berkata begini. Rakyat bergabung. 1 Samuel 6 ayat 19. Karena Tuhan menghajar mereka dengan dahsyatnya. Mereka marah. Dan mereka berkata, kapan tabut ini meninggalkan kita? Mereka mengusir Tuhan. Mereka mengusir Tuhan. Mereka marah. Dan mereka menjauh. Mereka marah dan mereka kecewa. Hari ini saya mau supaya kita tahu, virus ini adalah didikan Tuhan. Tapi reaksi kita adalah pilihan kita. Apakah kita bereaksi seperti orang Filistin? Atau kita bereaksi seperti orang-orang Bet-Semes? Yang beberapa itu. Apakah kita marah atau kita mengucap syukur? Hari-hari ini kita bertobat atau kita terus mengeluh? Hari-hari ini kita berdiri dan membangun tembok, membagikan sembako, bersaksi. Ataukah hari-hari ini kita tidak peduli dan kita khawatir dengan diri sendiri? Saudara, reaksi menentukan apakah engkau akan naik atau turun. Sekali lagi buat setiap orang,
khususnya buat jemaat di Sion. Saudara, Tuhan menawarkan sebuah acara yang ajaib. Tanggal 19 sampai 20 Mei. Apakah itu bisa terjadi? Tergantung seberapa cawan korban, cawan ucapan syukur. Seberapa kita menginginkan. Apakah itu jadi beban atau itu jadi kesukaan? Seberapa kita berkata, Tuhan, didikanmu membuat aku lebih dekat kepadamu. Bahkan hajaranmu membuat aku jadi emas. Ataukah kita berkata, kapan Tuhan pergi dari kita dan kita menjauh dari Tuhan? Pilihan ada di tangan kita. Itu bisa terjadi atau tidak, terserah seberapa reaksi kita. Dan saya berharap kita menangkap hati Tuhan, kita menangkap keinginan Tuhan, kita menangkap kerinduan Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, aku mau menaikkan korban, menaikkan syukur, terus dalam ketepatan, menjadi solusi, dan melihat keajaiban. Saya percaya ada berkat ajaib, ada lawatan terbesar, ada masa yang sedang menunggu kita. Bet-Semes, rumah Tuhan, rumah matahari, dan matahari akan berkembang, bersinar di setiap tempat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hamba-Mu percaya Tuhan, hari-hari ini anak-anak-Mu di Sion sedang mengalami banyak hal. Tetapi hamba percaya mereka naik dan tidak turun. Mereka semakin menyala-nyala dan tidak padam. Mereka tidak mengeluh tapi mengucap syukur. Mereka merindukan Tuhan tanggal 18 sampai 20. Kami percaya Tuhan, Mei semua PSBB dibuka, tetapi pasukan surga bangkit dan berdiri. Kami percaya ada berkat. Dan hari itu Tuhan, rumah matahari akan penuh kemuliaan. Sion akan penuh kemuliaan. Kami percaya akan terbit sukacita, terbit kesembuhan, terbit urapan, terbit kemenangan atas seluruh bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Amin, amin, amin.